Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bahas tentang pembahasan soal pH campuran asam dan basa. Oke, ini soal pertamanya, bahwa ada pencampuran 450 ml NaOH 0,1 m dengan 50 ml HCl 0,4 m akan memiliki pH sebesar. Oke, ketika ada asam sama basa, nah itu berarti kita harus buat reaksinya ya, buat reaksi MRS-nya. Di sini ada NaOH direaksikan dengan HCl. Nah, berarti akan menjadi senyawa NaCl ya. NaCl plus H2O. Gitu kan? Terus mula-mula nah, kita buat MRS-nya. Oke. Nah, selanjutnya kita cari molnya, mol NaOH. Mol NaOH berarti 450 kali 0,1, berarti dia 45 milimol. Jadi NaOH mula-mulanya ada 45 milimol. HCl, nah berarti HCl 50 dikali 0,04 kan, karena kan mol itu M kali V gitu dalam liter. Nah kalau dalam mili berarti di satuannya milimol gitu. Maka 50 kali 0,4 itu sama dengan 20 milimol. Berarti yang akan habis siapa? Yaitu yang 20. Karena yang lebih kecil kan, caranya 20 bagi 1 20, 45 bagi 1 45 gitu. Jadi dibagi dua koefisiennya, baru yang terkecil itu dia yang akan habis. Ini 20 milimol. Nah, karena koefisiennya sama-sama 1, berarti di sini juga 20 milimol. NaCl juga akan sama, terbentuknya 20 milimol. H2O 20 milimol. Nah, berarti ini akan habis, yang ini sisa 25 milimol. Itu kan? Nah, setelah itu siapa sih yang bersisa? NaOH kan? Nah, berarti kita cari konsentrasi NaOH dengan cara mol dibagi volume total, mol per V total. Molnya 25 milimol dibagi V totalnya berapa? Tambahkan 450 tambah 50 yaitu 500 mili. Berapa nih? 25 bagi ini tuh kayak 25 bagi 50 itu 1 per 2 ya. 1 per 2 kali 10 pangkat min 1 atau 5 kali 10 pangkat min 2 gitu. Itu NaOH-nya. Nah, berarti OH-nya karena jumlahnya 1 berarti ya 1 kan A kali B ya. B kali MB, B-nya 1 dikali 5 kali 10 pangkat min 2. Berarti 5 kali 10 pangkat min 2. Yaitu baru kita bisa cari POH. POH-nya min log OH min gitu kan ya. Min log 5 kali 10 pangkat min 2. Berarti berapa tuh? 2 min log 5 gitu. Kalau cari pH ya berarti tinggal 14 ya. 14 kurangi POH gitu, atau 14 dikurangi 2 min log 5 berarti sama dengan 12 plus log 5. Oke, gitu. Itu untuk nomor 1, jawabannya 12 plus log 5. Kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua adalah larutan 10 ml asam sulfat dicampur dengan KOH. Nah, ini juga sama kasusnya seperti ini. Tapi di sini dia bilang untuk menetralkan larutan ini dibutuhkan HCl 0,04 m. Jadi udah tambah H2SO4 tambah KOH, tapi tujuannya untuk menetralkan, gitu kan? Nah, tujuannya untuk menetralkan nih. Kalau untuk penetralan berarti prinsipnya titrasi, yaitu mol asam akan sama dengan mol asam sama dengan mol basa. Nah, di sini asamnya ada dua, yaitu asam sulfat dan HCl gitu. Jadi kayak titrasi A kali VA kali MA tambah A kali VA kali MA, ini yang kedua. B basanya B kali VB kali MB. Misalnya yang pertama H2SO4, berarti H2SO4 itu ada H-nya 2, valensinya 2, 10 mili 0,01. Tambah HCl, HCl-nya 1, volumenya yang ditanyakan kan, itu M-nya 0,04. B, KOH, B-nya berapa? 1 kan, itu volumenya 20, M-nya 0,03. Maka ini 20 kali 0,01, berarti 0,2 ya. Gitu, 0,2 tambah 0,04 X
sama dengan 20 kali 0,032 kali 3, 0,3, 0,6 ya. Itu berarti 0,04 X sama dengan 0,2 min 0,6 min 0,2, berarti X sama dengan 0,4 per 0,04, berarti sama dengan 10. Nah, jawabannya 10 mili berarti. Oke, gitu itu nomor 2. Kita lanjutkan ke nomor 3. Campuran di bawah ini yang menghasilkan larutan garam terhidrolisis. Cari garam yang terhidrolisis dengan dia pH hidrolisisnya sebagian ya. Berarti kalau ada sebagian tuh ada yang kuat dan lemah. Campuran yang kuat dan lemah. Nah, di sini dia bilang bersifat asam. Artinya yang kuatnya asam gitu. Karena bersifat asam jadi campuran asam kuat dengan basa lemah. Nah, pertama cari dulu komponen ini. Mana yang ada senyawa asam kuat dan basa lemah. Satu, ini NaOH, HCl. Dua-duanya ini kuat. NaOH basa kuat, HI asam kuat. Berarti ini salah. HCN, ini asam lemah. KOH ini basa kuat. Nah, berarti ini salah juga, bukan komponennya ya. Yang ini basa lemah NH3, NHNO3 asam kuat. Nah, ini kemungkinan betul gitu. NH3 basa lemah juga, dan ini asam kuat juga. Nah, ini juga betul. Ini asam lemah, NH3 basa lemah, dua-duanya lemah. Ini nggak mungkin. Nah, berarti kita lihat yang C dan D gitu kan. Nah, kalau ingin cara cepatnya kalian lihat aja nih 50 kali 0,1 itu berapa? Nah, 50 kali 0,3 yaitu 15 milimol. 15 milimol asam lemah, asam kuatnya 150 kali 0,1 15 milimol juga. Nah, ini kemungkinan betul nih karena angkanya sama. Kalau hidrolisis kan harus habis dua-duanya. Yang ini 30 kali 0,2 6, ini 6 milimol. Ini juga 6 milimol ya. Gitu sama-sama. Nah, bedanya kalau yang ini ada sisa nih. Kalau yang ini kan betul nih, NH3 tambah HNO3 jadi NH4 NO3 kan. Koefisiennya sama semua. Kalau di sini 15, sini 15. Mula-mulanya berarti yang bereaksinya juga 15 kan. Gitu, dia nggak ada sisa nih, habis 15. Tapi kalau yang kedua, yang D, nah ini betul ya jawabannya yang ini. Nah, kalau ini salah. Kenapa salah? Nah, NH3 direaksikan dengan H2SO4. Dia menjadi apa? Menjadi NH4 2 kali SO4. Ininya koefisiennya 2 gitu. Jadi kalau pakai MRS ini 6, ini 6. Nah, ini bukan ini 6, ini 3 ya karena 2 banding 1 gitu. Ini bukan hidrolisis, tapi ini asam kuat gitu. Jadi jawabannya yang C. Oke, itu kita lanjutkan ke nomor 4. Campuran larutan yang dapat membentuk larutan penyangga. Nah, yang dapat membentuk larutan penyangga yaitu yang campuran dari yang, ingat komponen penyangga asam lemah dengan konjugasinya. Artinya yang dia campuran asam lemah sama konjugasinya. Ini lihat ada H2PO4, ini HPO4. Nah, ini bedanya satu buah H ini pasti buffer gitu. Yang kedua KOH NH4Cl. Nah, ini kan KOH basa kuat sama garamnya bisa nggak? Nah, itu bisa terjadi. Kita buktikan bahwa KOH dengan garam itu bisa terbentuk buffer. Ini kan akan menghasilkan NH4K NH4K tambah apa ya ini? Ayo NH4OH, sorry, NH4OH tambah KCl kan. Nah, KOH-nya berapa tuh? 200 kali 0,2 berarti 40 ya. Oke, KOH-nya 40 milimol, NH4Cl-nya 60. Berarti akan habis yang kuat kan? Ini 40, ini 40. Nah, ini terbentuk 20, ini terbentuk 40. Ini 40. Nah, lihat komponennya, ini NH4OH, 40, ini NH4Cl. Nah, ini juga termasuk buffer.
gitu. Terus 600 mili NaOH sama ini. Nah, lihat kalau NaOH 600 kali 0,05 berapa nih? Ini coret ke sini, ini coret ke sini, berarti 30 lah. Ini 30 milimol. Yang ini 40 kan? 40 milimol. Mana yang lebih banyak? Yang lemahnya kan? Berarti yang lemahnya akan sisa. Ini juga buffer. Itu cara cepatnya. Gitu. Kalau ini 40, ini juga ini 20 ya. 20. Ini beda nih. Ini akan sisa tapi koefisiennya ada 2. Ini bukan gitu. Kalau kita buat tuh kayak tadi HCN tambah BaOH 2 kali, dia menjadi BaCN 2 kali. Nah, ini ada 2. Nah, berarti ini 40, ini 20 kan tadi tuh. Nah, ini lebih ke hidrolisis gitu. Ini 40, ini 20. Berarti dua-duanya habis. Ini hidrolisis bukan buffer. Itu maka jawabannya 1, 2 dan 3. Oke, untuk video selanjutnya, untuk kelas selanjutnya di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.